我们报仇！我拉吉米尔，你们立即乘坐我的战机前。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 629 sampai 630 atau episode 655 sampai 656 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng kan semua makhluk terkuat dari perwakilan setiap ras, kemudian mengejar Master Yuan Ao, begitu pula Lu Feng bersama dengan mereka mengejar Yuan Ao. Bagi makhluk-makhluk besar seperti tamu gunung duduk, leluhur luar angkasa, dan pencipta kapak besar, latar belakang yang mengesankan adalah beban. Tetapi bagi master semesta seperti Luo Feng, latar belakang seperti itu akan berfungsi sebagai menara kekuatan, dari dukungan mereka. Tanpa dukungan, seseorang akan seperti Master Yuan Ao, dikucilkan oleh alam semesta karena benda aneh. Bahkan sekolah dewa leluhur, adalah yang pertama dalam antrean, untuk meluncurkan serangan mereka. Ketika makhluk tertinggi alam semesta bergerak dan menyerang, mereka tidak akan dihukum. Dan kekuatan-kekuatan besar ini tidak akan menunjukkan jejak belas kasihan. Bahkan 8 dewa binatang, yang memiliki sekolah dewa leluhur sebagai dukungan, agar dia semua terbunuh. Bagaimana jadinya jika berbagai kekuatan tingkat atas, menjadi gila mengincar barang-barang berharga? Adegan yang menghancurkan akan sangat besar. Inilah sebabnya mengapa tamu gunung duduk telah memperingatkan Luo Feng, agar tidak bergegas untuk mengungkapkan menara bintang. Ayo, ayo, kata Master Yuan Ao. Kamu semua ingin membunuhku, jadi aku juga, mungkin mengambil beberapa dari kamu sebagai subjek penguburanku. Master Yuan Ao seperti orang kesurupan, menabrak dan menghancurkan puing-puing ruang raksasa, meraung tanpa jeda seperti anjing fanatik yang sedang berjuang. Pertunjukan kemarahannya membuat berbagai makhluk super menjadi panas pada dirinya, baik menghela nafas ke dalam atau mencibir pada kesulitannya. Cahaya tak berujung menyelimuti area besar di sekitarnya, dan kelompok makhluk super mengejar dari belakang di daerah itu. Yang tercepat dari mereka semua, pencipta alam semesta hitam, yang dengan cepat mendekat. Master Yuan Ao melihat ke belakangnya, dan amarahnya meningkat. Alam semesta hitam. Sosok raksasa yang terbakar keemasan itu angkat bicara. Menyerah. Dalam mimpimu, teriak Master Yuan Ao meraung. Sosok yang terbakar keemasan itu sudah dekat. Ketika Luo Feng dan kelompok penguasa alam semesta masih jauh di belakang, sosok yang terbakar keemasan itu dianggap telah menyusul Master Yuan Ao. Tidak ada jalan keluar untukmu. Sosok yang terbakar keemasan itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan telapak raksasa ini segera mengayun ke arah lawan di depannya. Lingkungan sekitar benar-benar runtuh dan tersebar. Hanya telapak tangan hitam raksasa yang terlihat menyapu langit. Telapak hitam ini setinggi beberapa juta mil, ada jejak samar bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan berputar tepat di tengah telapak tangan. Tampaknya bintang-bintang yang tak berujung, berada di dalam telapak tangan raksasa ini, yang telah mencapai tempat Master Yuan Ao tinggi di langit, dalam gerakan cepat. Kamu ingin membunuhku, raung Master Yuan Ao. Apa yang membuat kamu, alam semesta hitam, berpikir kamu mampu membunuhku? Bakar dan mati, ucap Yuan Ao meraung. Suara Master Yuan Ao seperti resonansi petir, ketika pusaran api raksasa muncul mengelilingi tubuh saktinya. Api yang terang dan menyilaukan semuanya berkonsentrasi bersama, untuk berkumpul di atas kayu hitam yang sakti itu. Oleh karena itu, kayu hitam yang sakti tiba-tiba berkembang dengan sangat pesat. Kekuatan tak terbatas berkumpul di kayu hitam yang sakti ini, seperti tiang ke surga. Kemudian kayu hitam yang sakti itu, langsung menabrak telapak tangan hitam raksasa, yang terbanting dari atas. Seketika itu juga, sebuah getaran mengaliri tubuh sakti Master Yuan Ao. Tiba-tiba seketika itu juga dia jatuh. Bahkan tubuhnya yang sakti tiba-tiba bergetar. Banyak retakan muncul, tetapi tubuhnya mengalami pemulihan yang sangat cepat. Kamu memang makhluk tertinggi semesta, kata Master Yuan Ao.
Dengan satu serangan, kamu telah memusnahkan 3/1000 dari tubuh sakti aku. Master Yuan Ao mendongak dan mengeluarkan raungan gila. Jika hanya ada satu dari kalian, tanpa bantuan Master Semesta lain, tidak akan ada cara kamu bisa menghentikanku ketika aku ingin melarikan diri. Jika aku memiliki baju besi yang lebih baik, kamu tidak akan bisa menyakiti aku sama sekali. Sosok yang terbakar keemasan itu tidak memperdulikan ucapan Yuan Ao. Dengan satu lagi pukulan telapak tangannya yang besar, dia berkata, "Dan sekarang, saatnya bagimu untuk menerima hukuman matimu." Telapak hitam raksasa yang berisi banyak bintang yang tersebar di dalamnya, mulai menginjak-injak Master Yuan Ao lagi. Ketika Luo Feng dan teman-temannya melihat apa yang terjadi di kejauhan, mereka kemudian segera terbang dengan cepat. Hah! Master 9 keterpencilan mungkin bisa membuatnya kehilangan 1/1000 dari tubuh saktinya, tetapi pencipta alam semesta hitam ini, benar-benar dapat membuatnya kehilangan 3/1000 dari tubuh saktinya. Luo Feng butuh waktu untuk memproses dan memahami. Pertama, kekuatan yang dieksekusi oleh makhluk tertinggi alam semesta, hanya mampu melampaui metode serangan penghancuran diri oleh Master 9 keterpencilan dengan luas jari. Kedua, dua metode serangan berbeda. Itu seperti pertukaran pukulan antara Master Sungai Bintang dan Luo Feng, ketika Luo Feng menggunakan menara bintang untuk menangkal serangannya. Kekuatan serangan, pertama kali dilemahkan oleh mekanisme pertahanan menara bintang, sebelum ditransmisikan ke tubuh. Saling pukul-memukul, antara pencipta alam semesta hitam dan Master Yuan Ao adalah sama. Serangan pencipta alam semesta hitam, ada pada benda aneh, yang merupakan kayu sakti. Setelah menyerap pukulan, kayu yang sakti akan melemah. Dengan demikian, dampak serangannya akan ditransmisikan ke seluruh tubuh Master Yuan Ao. Master 9 keterpencilan memiliki metode serangan penghancuran diri yang berbeda. Itu mirip dengan penggancuran alam semesta. Dalam sekejap, kekuatan dari segala arah bertemu, dan membidik Master Yuan Ao. Meskipun Master Yuan Ao menggunakan kayu sakti hitam untuk menyerap sebagian dari kekuatan peledak, namun masih ada kekuatan yang tersisa untuk menyerangnya dari segala arah lainnya. Kayu sakti hanya mampu memblokir serangan dari satu arah, itu tidak bisa menangkal dampak dari kekuatan tak berujung yang datang dari arah lain. Master Yuan Ao pasti akan menderita cedera berat. Tingkat cedera Master 9 keterpencilan adalah 1/1000. Tingkat cedera pencipta alam semesta hitam adalah 3/1000, Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri. Jika dia memiliki armor angkatan, harta karun sejati berkualitas tertinggi, kehilangannya akan semakin kecil. Ketika mereka melihat, pencipta alam semesta hitam menindas Master Yuan Ao dari jauh, banyak makhluk besar dari berbagai kekuatan top, seperti pemimpin kumpulan Bima Sakti Luo Feng, Master Gunung Es, Master Teratai Laut, Master Tanduk Emas, Master Tanduk Emas, Master Misuan, Master Mosuan, Master Yumo, Master Serigala Langit, Master Iblis Cantus, Master Yunan, dan Ksatria Api, berlomba dari segala arah untuk mengelilingi Yuan Ao. Menyerahlah, Yuan Ao. Master Yuan Ao, kamu sudah tidak mungkin bisa melarikan diri. Master alam semesta dari segala arah melihat ke tengah, tempat Master Yuan Ao diinjak-injak. Master Yuan Ao adalah pemandangan yang menyedihkan. Dengan kayu hitam yang sakti di tangannya, dia terbang dengan cara terbalik. Di bawah pengekangan cahaya yang luas, bahkan penerbangan terbalik dengan cepat terhenti. Dia melihat sekeliling, gigi terkatup dengan amarah yang ekstrim, mata tunggalnya dipenuhi dengan kegilaan. Aku baru saja mendapatkan benda aneh ini, teriaknya. Jika aku punya sedikit waktu lagi, aku akan bisa menukar ini dengan baju besi yang lebih baik. Atau menukarnya dengan bahan yang lebih berharga, untuk meningkatkan tingkat gen hidupku. Pada saat itu, bahkan kamu, pencipta alam semesta hitam, tidak akan bisa melukai aku dengan mudah. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Benar, Master Yuan Ao mungkin memiliki benda aneh yang memungkinkannya untuk mencapai kekuatan serangan yang sesuai dengan tingkat Master Sungai Bintang dan Master 9 keterpencilan, tetapi tingkat gen kehidupan tubuh sakti dan baju besi pertahanannya masih setingkat lebih rendah, jadi tingkat pertahanannya jelas tidak setara. Bahkan jika kamu memiliki baju besi yang lebih baik, kamu masih tidak dapat melakukan perlawanan. Ucap sosok yang terbakar keemasan itu maju lagi. Pada saat yang sama, dia meneriakkan perintah,
Gunung Es, saatnya mengambil harta karunmu yang sejati. Gunung Es. Dari jauh, Master Gunung Es meneriakkan perintah. Dan kemudian secara tiba-tiba, sebuah istana kristal muncul dan berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi tempat menjulang, setinggi 60 juta mil. Seluruh istana dipenuhi dengan pahatan ukiran rahasia, dan memancarkan aura kuno yang dingin. "Buka!" teriak Master Gunung Es. Pintu-pintu istana kuno dibuka dengan gemuruh yang keras, dan di balik pintu-pintu itu gelap gulita. Kekuatan hisap besar tak terukur diberikan pada Master Yuan Ao dalam sekejap. Ini adalah harta karun sejati tipe penyegelan puncak. Dan mulai diaktifkan oleh Master Gunung Es, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Master Yuan Ao merasakan tubuh saktinya berulang kali di bawah pengaruhnya. "Kamu pikir kamu bisa menekan dan menyegelku di sini?" kata Master Yuan Ao. Kekuatan saktinya menyala ketika dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Pada saat yang sama, dia berteriak dan melihat dengan panik ke segala arah. Pada saat itu, Master Yuan Ao mirip dengan serigala yang sendirian di saat yang paling gila, dia datang ke saat hidup atau mati. "Jika kamu tidak mau sendiri, aku akan mengirimmu," kata sosok emas terbakar dengan lambaian tangannya. Pencipta alam semesta hitam, Master Yuan Ao mengepalkan giginya dengan marah. Seolah dengan sangat enggan, dia berteriak, "Jika kamu membantuku, aku akan memberimu kayu hitam yang sakti ini." Tiba-tiba, pencipta alam semesta hitam berhenti. Alam semesta hitam, pencipta alam semesta hitam, Master 9 keterpencilan dan Master Tanduk Emas memanggil pada saat yang sama. Mereka tampak sangat marah. Pencipta alam semesta hitam menghela nafas. "Yuan Ao, bahkan jika aku tidak membantumu, aku masih bisa mendapatkan kayu hitam yang sakti dengan mengorbankan beberapa harta karunku yang sebenarnya. Tetapi jika aku membantu kamu, itu akan setara dengan menyinggung berbagai kekuatan alam semesta yang paling awal." Aku, mata tunggal Master Yuan Ao dipenuhi dengan kegilaan saat dia memindai sekelilingnya. Melalui gigi yang terkatup, ia berkata, "Aku masih memiliki satu harta, diagram sisa yang ditinggalkan oleh alam semesta tertinggi yang disebut Xuan Yuan, yang telah dimusnahkan sejak lama, diagram sisa sektor puncak miring." "Apa, warisan Xuan Yuan?" Diagram sisa sektor puncak miring. Setiap yang hadir sangat terkejut, termasuk pencipta alam semesta hitam. Perasaan yang sama untuk Luo Feng. Dia tidak tahu Xuan Yuan, tapi dia tercengang oleh deskripsinya, yaitu alam semesta tertinggi disebut Xuan Yuan, yang dimusnahkan sejak lama. Master tertinggi alam semesta yang terkuat. Mereka mungkin tidak bisa membunuh Master Alam Semesta seperti Master 9 Keterpencilan atau Master Sungai Bintang, tapi itu konyol bagi Master tertinggi alam semesta untuk mati. Bahkan Master asal yang menentang alam semesta asli hanya ditekan. "Mati, seorang Master tertinggi semesta meninggal," ucap Luo Feng terkejut. Tubuh samudera terpencil segera terhubung ke alam semesta virtual, dan mulai mencari informasi tentang Xuan Yuan. Luo Feng segera mendapatkan informasi itu dengan otoritas aksesnya. Xuan Yuan adalah master tertinggi semesta yang lahir dalam titias wujud yang sangat hebat. Dia suka petualangan. Dia meninggal karena dia terjebak di salah satu dari 3 tanah ekstremis di samudera semesta, yaitu di sektor puncak miring. 3 tanah ekstremis di samudera semesta. Petualangan. Seketika itu juga, setikap informasi mulai membanjiri pikiran Luo Feng. Seorang penguasa tertinggi semesta meninggal di sana, seberapa berbahayakah sektor puncak miring? 3 tanah ekstremis. Tidak heran, jika itu tanah ekstremis. Tepat ketika Luo Feng belajar tentang informasi melalui alam semesta virtual, Master Yuan Ao percaya bahwa, ia telah meraih kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Ya, Xuan Yuan, petualang dan penjelajah Xuan Yuan. Master Yuan Ao berdiri di langit, dan pecahan ruang hancur oleh domain cahaya yang tak berujung. Potongan-potongan kecil menghantam Master Yuan Ao, tapi dia berdiri di sana seperti gunung. Dia dalam bahaya yang ekstrim dan berada di bawah harta karun sejati tipe segel, Istana Gunung Es. Selama makhluk-makhluk besar lainnya terus menyerangnya dalam sebuah kelompok, sehingga ia tidak bisa menahan Istana Gunung Es, ia akan hancur jika ia tersedot ke dalam istana. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu memiliki diagram sisa sektor puncak miring? Kamu mungkin berbohong untuk bertahan hidup. Semua master alam semesta menatapnya di kejauhan. Bahkan pencipta alam semesta hitam tidak bergerak.
Kamu pikir aku berbohong? Di mana kamu pikir aku mendapat kayu hitam itu? Master Yuan Ao melihat sekeliling. Kupikir kalian semua tahu bahwa benda aneh ini hanya akan muncul di 3 negeri ekstremis. Semua penguasa alam semesta terdiam. Sebuah benda aneh hanya lahir di tanah ekstremis. Aku mendapat diagram sisa karena keberuntungan, tetapi aku tidak pernah berani memberitahu makhluk besar manapun, karena aku tidak ingin masalah, kata Master Yuan Ao. Dengan diagram sisa ini, aku menjelajahi sektor puncak miring, dan beruntung mendapat benda aneh tersebut. Master semesta lain, Hu Master juga menemukannya, tetapi dia terbunuh oleh aku secara instan. Jadi selama ini kamulah yang membunuhnya. Kamu membunuh Hu Master. Para penguasa semesta memahami apa yang terjadi sekarang. Beberapa penguasa alam semesta meninggal di samudra semesta, bahkan tanpa mengirim pesan apapun, sehingga alasan kematian mereka tetap tidak diketahui. Hahaha, dia hanya sial, Master Yuan Ao melihat sekeliling. Aku baru saja mendapatkan benda aneh itu, dan lautan semesta terlalu berbahaya, jadi aku kembali ke alam semesta yang asli, dan mencoba menemukan beberapa kekuatan untuk membeli harta yang sebenarnya. Lagi pula, dengan kayu sakti itu, harta karun serangku tidak berguna, dan aku bisa mendapatkan baju besi pertahanan yang lebih tinggi. Bahkan beberapa barang berharga meningkatkan gen hidup aku. Namun, sebelum aku bisa melakukan sesuatu, Luo Feng manusia itu datang. Master Yuan Ao memandang Luo Feng dan mengepalkan giginya. Luo Feng tersenyum padanya dari kejauhan. Aku tidak mengerti, sekolah dewa leluhur kenapa bisa tahu segalanya? Mengapa sekolah leluhur ingin aku mati? Master Yuan Ao mengepalkan giginya dan menatap Luo Feng. 9 keterpencilan, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu datang ke sini untuk membunuhku? Aku sama sekali tidak menyinggung sekolah dewa leluhur. Kamu layak mati, kata Master 9 keterpencilan dengan dingin. Katakan kenapa? Master Yuan Ao meraung. Berhenti mengoceh, teriak Kaisar Api. Kamu mungkin baru saja mengarang seluruh cerita. Semua orang tahu kamu beruntung karena benda aneh itu. Tetapi kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu memiliki diagram sisa sektor puncak miring harta yang sejati. Dan kamu tidak dapat membuktikannya ditinggalkan oleh Xuan Yuan. Ada banyak diagram sisa sektor puncak miring. Sektor puncak miring adalah salah satu dari 3 tanah ekstremis di samudra semesta, dan itu tidak terbatas. Diagram sisa dari pinggirannya tidak berharga. Sebaliknya, diagram yang mendokumentasikan kedalaman itu sangat berharga. Dan itu ada hubungannya dengan daerah itu juga. Diagram yang menggambarkan area 1.000.000 kilometer persegi, tidak seberapa dibandingkan dengan 100 tahun cahaya persegi. Sedangkan untuk Xuan Yuan, dia adalah master tertinggi semesta yang lahir sebelum perubahan besar terjadi, dan dia hidup lebih lama daripada master tertinggi semesta manapun di alam semesta asli. Setelah semua petualangannya, dia telah memeriksa sektor puncak miring berkali-kali. Diagram sisa sektor puncak miring yang tak ternilai harganya, dan diagram sisa itu tentu saja dapat digunakan untuk mendapatkan beberapa barang berharga, bahkan harta sejati yang tertinggi. Ini adalah diagram Xuan Yuan. Master Yuan Ao meraung. Dia melambaikan tangannya, dan kain hitam emas muncul. Ini adalah diagram jejak. Jejak yang menarik adalah bahan yang sangat langka dan sangat berharga. Bahkan master tertinggi semesta tidak akan menggunakan itu untuk membuat peta dengan mudah. Diagram jejak menarik. Itu adalah jejak yang menarik. Peta yang dibawa oleh Xuan Yuan adalah diagram jejak yang menarik. Semua penguasa alam semesta tergetar, karena tak satu pun dari mereka yang cukup kaya untuk membuat peta menggunakan jejak tarikan. Sementara itu, di alam semesta virtual, Luo Feng dan Master Gunung Es berdiri di depan pemimpin kota kekacauan primal. Kita tidak bisa memastikan, apakah apa yang dia katakan itu benar atau tidak, kata pemimpin kota kekacauan primal. Saudaraku, Master Yuan Ao baru saja mengeluarkan diagram jejak yang menarik. Kata Master Gunung Es, diagram jejak yang menarik. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut, karena Master Yuan Ao hanya Master semesta tunggal. Dia tiba-tiba mendapat benda aneh, dan dia baru saja mengeluarkan diagram jejak yang menarik. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Jika itu memang diagram sisa sektor puncak miring, yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan, itu akan sangat berharga. Lebih berharga dari benda aneh itu. Saudaraku, Luo Feng,
cobalah yang terbaik untuk mendapatkan diagram jejak yang menarik itu. Hanya ada satu diagram jejak penarik, dan itu tidak dapat dibagi. Bekerja sama dengan satu sama lain dan mendapatkannya. Tentu, Master Gunung Es mengangguk, dan matanya berkilat-kilat. Tentu, Guru, ucap Luo Feng yang mengangguk juga. Aliansi Wilayah Utara. Diagram jejak menarik. Master Yuan Ao tampaknya mengatakan yang sebenarnya, karena dia memiliki diagram jejak yang menarik. Ruang dan waktu di sekitar aku terkunci, dan aku tidak bisa sampai di sana langsung dengan transportasi pedesaan. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan diagram jejak penarik itu terlebih dahulu, sebelum merebut benda aneh itu. Kamu harus merebutnya. Kamu tidak dapat membagi diagram jejak penarik, dan tidak ada yang mau melakukan itu. Pencipta alam semesta hitam sangat beruntung, bahwa ia sampai di sana lebih dulu. Kami butuh waktu untuk tiba di sana, dan sudah terlambat. Serigala Langit, Master Yumo, cobalah untuk mendapatkan diagram jejak penarik itu dan lari. Ya, Master Serigala Langit dan Master Yumo juga ikut menjawab. Kemudian, keduanya meninggalkan avatar mereka di sana, untuk melapor kepada iblis mimpi leluhur dan iblis kejut leluhur. Target asli mereka adalah objek aneh, tapi sekarang, target mereka adalah diagram sisa sektor puncak miring. Ras penjara, perlombaan kristal, dan aliansi binatang buas, semua kekuatan telah dikerahkan. Samudra semesta adalah tempat, di mana lebih banyak barang berharga berada daripada di alam semesta asli. Banyak harta karun sejati puncak, dan bahkan harta karun sejati tertinggi lahir di tanah ekstremis, di lautan semesta. Itulah sebabnya diagram sisa dari 3 tanah ekstremis selalu berharga, dan semakin besar area pada diagram tersebut, semakin berharga diagram itu. Selain itu, makhluk-makhluk besar di alam semesta yang asli, semuanya lahir setelah perubahan yang agung. Makhluk-makhluk besar yang lahir sebelum perubahan agung, semuanya hidup lebih lama, jadi mereka lebih akrab dengan tanah ekstremis. Diagram sisa yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan, jelas lebih berharga daripada benda aneh. Kekuatan kuat melonjak, dan makhluk-makhluk besar semua menatap Master Yuan Ao dan pencipta alam semesta hitam. Pencipta alam semesta hitam, kamu tidak akan serakah itu, kan? Kata Master 9 Keterpencilan. Pencipta alam semesta hitam, kamu memiliki harta sejati yang tertinggi, dan kamu adalah penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian, kata Master Tanduk Emas. Diagram sisa itu tidak berguna untukmu. Semua makhluk tertinggi memandangi pencipta alam semesta hitam. Master 9 Keterpencilan, Master Tanduk Emas, Master Gunung Es, dan Master Iblis Cantus, mereka semua mampu menghentikannya. Aku akan punya diagramnya, kata pencipta alam semesta hitam. Aku akan melindungimu. Kamu tidak akan. Lakukan. Semua makhluk tertinggi dari 9 kekuatan super meledak, sementara Master Tanduk Emas dan Master Iblis Cantus mencoba menyudutkan pencipta alam semesta hitam. Master Tanduk Emas membuka sayapnya lebar-lebar, meraung, dan menyerbu pencipta alam semesta hitam. Begitu juga Master Iblis Cantus. Sialan, teriak pencipta alam semesta hitam. Dia marah, tetapi kekuatannya ditekan di alam semesta asli, sehingga Tuan Tanduk Emas dan Tuan Iblis Cantus hanya sedikit lebih lemah. Selain itu, Master Tanduk Emas dan Master Iblis Cantus memiliki baju besi yang kuat, dan keduanya makhluk tingkat atas dalam aliansi mereka. Semua Master Semesta mengelilingi Master Yuan Ao. Dia putus asa. Para Master Semesta yang dikirim semuanya sangat kuat. Master Tanduk Emas dan Master Iblis Cantus sendiri, mampu menunjukkan pencipta alam semesta hitam, dan terlalu mudah bagi para Master Semesta untuk menyegel Master Yuan Ao jika mereka bekerja bersama. Ah, ingin membunuhku, kata Master Yuan Ao, ingin mendapatkan harta sejatiku. Kalau begitu datang dan dapatkan mereka. Master Yuan Ao meraung dan merobek diagram jejak menarik terpisah. Kemudian itu menjadi puluhan keping, dan keping-keping itu terbang ke segala arah, menarik semua penguasa semesta. Ambil saja, Master Yuan Ao berbalik dan melarikan diri seperti seberkas cahaya. Setelah semuanya itu, diagram jejak menarik hanyalah sepotong peta sektor puncak muring yang terbuat dari bahan yang unik. Karena kekuatan Master Yuan Ao dapat memungkinkannya untuk merobek dan menghancurkan harta karun biasa dengan mudah, diagram jejak tarik secara alami akan terkoyak dan dibagi menjadi 12 bagian yang lebih kecil dalam sekejap mata.
Ini seperti papan logam hitam yang digunakan Luo Feng untuk mencatat buku 9 jilid. Meskipun diagram telah dicabik-cabik, setiap bentuk masih akan berisi bagian dari bentuk pada diagram. Menyatukan semua 12 bagian yang lebih kecil menjadi satu kombinasi, versi lengkap dari diagram sisa sektor puncak miring yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan akan diperoleh. Diagram jejak menarik. Yuan Ao menjijikkan itu. Awalnya, selusin penguasa alam semesta dari berbagai kekuatan tingkat atas merasa marah, tetapi kemarahan mereka segera digantikan oleh perebutan berdekatan untuk diagram jejak menarik terbentuk. Ini karena mereka semua sadar bahwa, bahkan jika hanya bentuk yang tersisa, mereka tetap merupakan bagian dari warisan Xuan Yuan, sehingga setiap bentuk masih mencatat bagian dari diagram sisa. Semua ini sangat berharga. Master Gunung Es dengan cemas mengirim transmisi suara, Luo Feng, ambil diagram jejak penarik itu. Dimengerti, Luo Feng juga dengan panik mencoba yang terbaik. Master Iblis Cantus yang menjulang namun tampak pucat mengeluarkan raungan menakutkan. Jangan bersaing denganku. Dia menghentikan serangannya pada pencipta alam semesta hitam. Kemudian, tanpa memperhatikan pencipta alam semesta hitam, ia langsung menuju ke salah satu bentuk terbang diagram jejak penarik yang terdekat dengannya. Itu adalah salah satu bentuk yang lebih besar dari diagram jejak penarik. Master Iblis Cantus memegang cambuk panjang raksasa. Dengan cambukan yang tiba-tiba, cambuk itu tumbuh lebih lama. Itu lebih dari 60 juta mil, dan itu mengarah ke Master Teratai Laut dari klan serangga, yang akan menyambar bentuk diagram jejak penarik. Di tengah serangan hingar-bingar ini turun, Master Teratai Laut tidak berani memanggil sejumlah besar tentara serangga di bawah komandonya. Cantus Iblis. Wajah cantik Master Teratai Laut berkerut karena marah. Itu milikku, klan serangga. Bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Master Iblis Cantus meraung marah dan menyerang. Itu milik aku, kamu pergi mencari yang lain, kata Master Teratai Laut. Tiba-tiba, gelombang tak berujung mulai muncul dalam lingkungan Master Teratai Laut dan menyebar dalam gerakan melingkar, energi yang kuat mengusir semua domain cahaya tak berujung di daerah itu, yang secara alami membentuk penindasan terhadap Master Iblis Cantus. Master Iblis Cantus yang tampak pucat meraung. Tiba-tiba, gelombang hitam mulai menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Air hitam yang mengamuk di lautan juga menyebar dalam sekejap mata, menyerbu domain cahaya emas dan wilayah riak tak berujung di sekitarnya. Master alam semesta dari 9 kekuatan teratas, yang hadir di kawasan rahasia Yuan Ao semuanya dipersiapkan dengan baik. 3 dari mereka memiliki harta karun sejati tipe domain puncak, Master Tanduk Emas, Master Teratai Laut, dan Master Iblis Cantus. Sebelumnya, ketika mereka bertarung dengan Master Yuan Ao, semata-mata jenis domain puncak dari Master Tanduk Emas sudah cukup, karena semua orang cukup bersatu dan bertindak dengan upaya bersama. Namun, mereka sekarang semua berjuang untuk diagram jejak menarik ini, bagaimana mereka bisa tetap bersatu. Seperti yang diharapkan, mereka semua akan melakukan yang terbaik. Mereka yang memiliki kekuatan lebih besar tentu saja akan lebih ambisius, berusaha mengklaim satu atau beberapa bagian, atau bentuk yang lebih besar dari diagram jejak penarik. Pencipta alam semesta hitam tiba-tiba memberi geraman rendah. Kalian semua bisa bertarung untuk diagram jejak penarik itu. Aku tidak menginginkannya, aku hanya ingin benda aneh itu. Baiklah, pencipta alam semesta hitam, kami tidak akan bersaing dengan kamu. Objek aneh itu akan menjadi milikmu. Benda aneh itu mendatangimu, diagram menarik jejak pergi ke kita. Banyak makhluk agung menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dari segi kekuatan, pencipta alam semesta hitam pasti bisa mengalahkan mereka. Sebelumnya, melalui upaya bersama, mereka dapat menekan, bahkan makhluk tertinggi semesta. Tetapi pada saat mereka tidak lagi bersatu, jika pencipta alam semesta hitam bertekad untuk bertarung, bahkan jika tidak mungkin untuk mendapatkan setengahnya, dia masih bisa berharap untuk mendapatkan jumlah yang cukup besar. Pencipta alam semesta hitam mencibir ke dalam. Jika itu adalah diagram sisa sektor puncak miring, yang sepenuhnya ditinggalkan oleh Xuan Yuan, maka itu pasti akan memiliki catatan detail dari situasi dari dunia luar hingga kedalaman paling bawah. Tapi sekarang, sudah compang camping dan sobek. Bahkan jika aku mendapatkan 10 bentuk, mereka masih akan menjadi bentuk terpisah yang tersebar secara acak.
Mereka tidak akan dapat membentuk rute yang jelas, yang berarti nilainya akan sangat berkurang. Aku akan lebih baik dengan objek aneh ini di tanganku. Dengan objek aneh ini, kekuatanku di dalam samudra semesta akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Master alam semesta hitam mengejar Master Yuan Ao yang melarikan diri secepat mungkin. Meskipun berbagai pihak saling bertarung, terlepas dari berada di bawah penindasan domain cahaya tak berujung, wilayah riak tak berujung, atau wilayah air hitam tanpa akhir, mereka semua akan ditangani dengan penindasan yang disengaja. Karena mereka semua telah memberikan kata-kata mereka kepada alam semesta hitam, bahwa objek aneh akan menjadi miliknya untuk diklaim, mereka secara alami akan memenuhi janji mereka, dan memberikan bantuan kepada pencipta alam semesta hitam. Selain itu, tindakan Master Yuan Ao merobek-robek diagram jejak penarik ke dalam bentuk yang terpisah, telah membuat banyak dari penguasa alam semesta ini marah. Master Gunung Es, bantu aku, kata pencipta alam semesta hitam. Beri aku kendali penuh atas istana Gunung Esmu. Setelah semua ini, aku akan memberi kamu harta karun sejati sebagai hadiah terima kasih. Master Gunung Es menggunakan sebagian dari kesadarannya, untuk mengendalikan istana Gunung Es ketika dia mencoba yang terbaik untuk menyedot Master Yuan Ao ke dalamnya. Sedangkan untuk Master Gunung Es sendiri, tentu saja dia akan bersama para Master semesta lainnya bertarung dengan gila-gilaan, untuk mendapatkan bentuk diagram jejak penarik. Master Yuan Ao, kamu putus asa, kata pencipta alam semesta hitam, dengan cepat menutup jarak keduanya. Mengganggu, kecepatan Master Yuan Ao sangat lambat. Dengan kemampuan pencipta alam semesta hitam untuk mengendalikan waktu dan ruang, domain puncaknya menekan harta karun sejati, dan kekuatan penyegelan jenis harta karun puncak yaitu, penyegelan puncak, di bawah pengekangan 3 tingkat, kecepatan Master Yuan Ao sangat lambat, sementara pembuat alam hitam dapat mempertahankan kecepatannya. Master Yuan Ao berkomunikasi melalui transmisi suara. Pencipta alam semesta hitam, aku akan memberimu benda aneh ini. Bagaimana kalau kamu melepaskan aku? Suara-suara yang mengelilinginya di ruang hampa sudah terdistorsi oleh kekuatan isap istana Gunung Es, sehingga bahkan kekuatan sakti tersebar dan tersebar. Ini, pada gilirannya, memungkinkan Master Gunung Es untuk dapat mendeteksi suara Master Yuan Ao yang dimaksudkan untuk ditransmisikan ke pencipta alam semesta hitam. Meskipun dia jauh, kesadaran Master Gunung Es terus mengikuti semua yang terjadi di sisi ini. Kita tidak bisa melepaskannya, kata Master Gunung Es. Pencipta alam semesta hitam, dia harus mati. Bunuh dia. Master alam semesta memiliki kesadaran yang sangat kuat. Bahkan jika mereka harus memberikan yang terbaik untuk memperjuangkan bentuk diagram jejak penarikan, mereka masih bisa memperhatikan adegan pencipta alam semesta hitam yang mengejar Master Yuan Ao. Jelas, mereka semua menginginkan kehidupan Master Yuan Ao. Begitu ia dimusnahkan, mereka akan dianggap telah memberikan kontribusi besar dalam kapasitas mereka sebagai kekuatan tertinggi alam semesta. Alam semesta primal akan memberikan imbalan kepada ras mereka sebagai imbalan. Kamu akan memberiku benda aneh itu? Tanya pencipta alam semesta hitam. Ya, aku akan memberikannya kepada kamu, kata Master Yuan Ao dengan kecemasan tinggi. Biarkan aku pergi. Jika aku membunuhmu, aku juga akan bisa mendapatkan benda aneh itu, kata pencipta alam semesta hitam, selain semua berbagai harta karun sejati yang kamu bawa bersamamu. Aku juga akan dianggap telah memberikan kontribusi besar. Meskipun tidak satu pun dari faktor-faktor ini yang penting bagi aku, kecuali untuk dapat berkontribusi pada alam semesta yang mendasar, tentu saja, jika lebih banyak itu juga akan lebih baik. Pencipta alam semesta hitam tertawa dan mengumumkan, Yuan Ao, temui azabmu. Kontribusi, berkontribusi apa yang kamu berikan? Tanya Master Yuan Ao dengan gigih. Sobat sekarat, tidak perlu bagimu untuk tahu begitu banyak, kata pencipta alam semesta hitam. Kemudian dia menyerang Master Yuan Ao dengan kecepatan tinggi. Karena pencipta alam semesta hitam tidak melibatkan dirinya dalam pertarungan untuk bentuk diagram jejak penarik, waktu dan ruang di bawah kendalinya telah menyusut ke ukuran yang hanya mengelilingi area tempat ia dan Master Yuan Ao berada, dan kendalinya tidak memiliki pengaruh atas yang lain. Karena itu, Luo Feng memiliki banyak keuntungan dari situasi ini. Kerajaan emas. Luo Feng mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan berkabut yang tak berujung,
menyelimuti wilayah dengan radius sebesar 1 tahun cahaya, kecuali untuk bagian wilayah yang berada di bawah kendali pencipta alam semesta hitam. Setiap wilayah lain berada di bawah kendali Luo Feng. Kontrol yang kuat. Gumam pencipta alam semesta hitam menyaksikan dari jauh, di mana ruang tak berujung itu telah terputus oleh kekuatan dari sosok bersayap perak. Kemudian dia terus menghujani Master Yuan Ao. Gelombang emas menyebar, 9 sungai harimau telah menempuh area seluas 1.800 mil dalam sekejap. Dengan pemberdayaan kerajaan emas, 9 sungai harimau menjadi sangat terang-terangan. Kecuali untuk 3 wilayah utama, yaitu, wilayah riak, wilayah air hitam, dan wilayah cahaya, jenis domain sejati dari harta karun sejati yang digunakan oleh makhluk besar lainnya, semuanya hancur sia-sia ketika 9 sungai Luo Feng menabraknya. Semua orang mengerti aturannya, seperti kerajaan emas Luo Feng, meskipun ia mampu mengendalikan daerah yang sangat luas, ia tidak akan pernah dengan sengaja menyebabkan kehancuran ke daerah lain. Karena jarak yang jauh, bahkan jika dia sengaja menyebabkan kehancuran, dia tidak akan pernah berhasil. Sebaliknya, dia akan menyinggung makhluk besar lainnya. Mereka yang memiliki jenis domain puncak adalah harta sejati seperti Master Tanduk Emas, Master Teratai Laut, dan Master Iblis Cantus, semua jelas dari kemampuan mereka sendiri. Mereka melakukan pengekangan diri ketika datang dengan harta sejati puncak jenis domain, dan tidak akan pernah menyebabkan gangguan pada operasi makhluk besar lainnya. Dengan melakukan itu, mereka akan menjadi musuh bersama dan akan mengalami serangan massal oleh yang lain. Mengganggu. Luo Feng, beraninya kamu bersaing denganku. Menghampiri kematian. Teriak Kaisar Api ketika bentuk dari diagram jejak penarik, yang hampir berada dalam genggamannya menjadi diselubungi oleh sungai 9 harimau milik Luo Feng sebagai gantinya. Ini karena harta karun sejati miliknya telah hancur berantakan, setelah dihancurkan oleh harta sejati Luo Feng. Kaisar Api, barang berharga ini dimaksudkan untuk dimiliki oleh orang yang mampu, ejek Luo Feng. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Bentuk diagram jejak menarik berada di dalam 9 sungai harimau, dan itu terbang ke arah Luo Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu milikku. Kaisar Api kemudian menjelma menjadi aliran cahaya, kemudian dia langsung menyerbu ke 9 sungai harimau. Kaisar Api memegang tombak Yansen-nya. Kemudian dia meraung, dan dengan gelombang tombak Yansen-nya, dia memotong jalan keluar dari ombak keemasan yang tak berujung, dan berjalan mengikuti bentuk diagram jejak penarik. Ini membuat Luo Feng melompat kaget. Diagram jejak menarik masih 12 juta mil jauhnya dari Lu Feng. Butuh waktu cukup lama untuk mencapainya, jadi sepertinya Kaisar Api bisa dengan mudah mencegat di tengah jalan. Luo Feng memegangi harta karunnya yang tertinggi, yaitu pedang tamu mutlak. Segera, dia datangi. Pada saat yang sama, menggunakan sungai 9 harimau, ia dengan sengaja memanipulasi bentuk diagram jejak tertarik, untuk membuat jalan memutar sehingga akan bergerak dengan kecepatan yang dekat dengannya. Kemudian, dengan satu isyarat, dia dengan cepat menyimpan diagram jejak penarik di lingkaran dunianya. Ini adalah bentuk pertama yang dia dapatkan. Hahaha, terima kasih banyak, Kaisar Api, kata Luo Feng, menatap Kaisar Api. Sopan santun meminta timbal balik. Bukan begitu, aku percaya kami telah mencapai itu sekarang. Kaisar Api menjadi pucat. Dia tahu apa yang dimaksud Luo Feng. Kembali ketika Luo Feng mendekatinya untuk mengklaim armor angkatannya, dia diam-diam mengeluarkan berita tentang jejak Luo Feng, yang menyebabkan banyak ksatria alam semesta, dan penguasa alam semesta menjatuhkan serangan dan menyerang Luo Feng. Itu hampir membuat Luo Feng kehilangan nyawanya, dan bahkan hingga saat ketika Luo Feng akhirnya mencapainya, Kaisar Api belum bersedia menyerahkan armor angkatannya. Akhirnya, Luo Feng harus menggunakan nama tamu gunung duduk untuk menindas Kaisar Api, yang dimana Kaisar Api akhirnya melepaskan armor angkatan. Saat itu, tindakan Kasiar Api ganas. Kali ini, Luo Feng berhasil mengambil di depan mata Kaisar Api. Kata Kaisar Api, kalau bukan karena guru terhadap kamu, yang memungkinkan kamu untuk memiliki harta sejati yang tertinggi, kamu tidak akan dapat memiliki keterampilan unik dalam mengendalikan ruang. Lalu bagaimana kamu bisa mengatur untuk mengambil bentuk diagram jejak yang menjauh dariku? Suara yang dikirimkan oleh Kasiar Api menetes dengan dingin. Dalam hal kemampuan, kamu sama sekali bukan lawanku.
Hahaha, kamu tidak bisa mengambilnya dari aku, jadi kamu menyalahkan guru, mengatakan bahwa ia bias, ucap Luo Feng sambil mendengus. Luo Feng berbalik dan terbang. Dia tidak bisa diganggu dengan kasiar api. Menjijikan, geram kaisar api, ekspresinya menakutkan. Dengan giginya yang terkatup, dia berbalik untuk terbang ke arah lain, di mana harapan terakhirnya untuk mendapatkan bagian dari diagram jejak penarik adalah penekanan. Dengan upaya besar pencipta alam semesta hitam, ditambah dengan kerjasama dengan Master Gunung Es, dan koordinasi harta karun sejati tipe puncak, Master Yuan Ao mengalami cedera parah sehingga ia akhirnya terbang menuju pintu raksasa istana, dan keluar dari istana Gunung Es. Seketika itu juga Master Yuan Ao meraung dengan kegilaan. Kamu ingin aku mati, kamu ingin harta aku yang sebenarnya. Kamu semua berpikir aku akan membiarkan segalanya berjalan dengan mudah. Penghancuran diri, betapa menakutkannya kekuatan sakti yang terkandung oleh tubuh sakti Master sejuta mil yang sangat tinggi. Dan untuk itu hancur sendiri dalam sekejap, kekuatan penghancur diri itu begitu kuat, sehingga melampaui serangan terkuat seperti serangan Master Sungai Bintang, untuk sepenuhnya mencapai batas pamungkas, yang ditetapkan di bawah pengaruh alam semesta primal. Sekaligus, gelombang energi yang tak terukur terisi ke segala arah. Yuan Ao telah hancur sendiri. Lindungi diagram jejak yang tertarik. Lindungi dengan baik. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.